warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anak Ibu kelas 11. Kita lanjut materinya, ini bab yang baru, yaitu bab tentang pajak. Sebelumnya di semester 1 kita sudah ngebahas tentang kebijakan fiskal. Ya, salah satu instrumen atau alat dari kebijakan fiskal adalah pajak. Dan pajak seperti yang kamu ketahui adalah sumber pendapatan terbesar negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita bahas pajak di hari ini, maka konsepnya, fungsi dan manfaatnya itu tidak akan jauh beda dengan di kebijakan fiskal ataupun pada anggaran APBN. Ya, di APBN itu kemarin kan ada sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana sejarah pajak, pengertiannya, ciri-cirinya, atau bahkan kita akan membahas apa perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dan yang pastinya apa fungsi dan manfaat dari pajak. Baik, ngebahas tentang pajak. Ya, kalau saya bilang pajak, apa yang kamu pikirkan? Iya, bayar pajak kereta, bayar pajak. Kalau kita makan di restoran ada pajaknya, terkena pajak segala macam ya. Biasanya ada PPN 10% gitu ya. Nah, maka sebenarnya pajak itu bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pajak sudah ada pada sistem pada zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau pada zaman penjajahan Belanda. Yang pertama pada sistem pada zaman datangnya VOC, ya, sebuah kelompok perdagangan Belanda yang menguasai hasil buminya Indonesia, ya, VOC. Datanglah beberapa kapal besar, ya, sejarahnya datang ke Indonesia di Jawa Barat, ya, di Jawa Barat. Maka ketika mereka datang, mereka kan sebuah kelompok besar, organisasi besar, kena lagi menjajah. VOC menetapkan adanya sistem pembayaran wajib oleh VOC. Jadi VOC memerintahkan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia untuk menyerahkan. Nah, jadi pajak itu kan penyerahan, ya. Jadi penyerahan itu sudah ada pada zaman VOC, ya, kepada kerajaan-kerajaan Indonesia. Yuk, wajib kamu serahkan hasil-hasil bumi kamu yang ada di daerah kamu kepada VOC. Ya, maka kerajaan harus menyerahkan hasil bumi kepada VOC. Jadi sudah ada pada zaman VOC pajak. Selanjutnya pada sistem kerja rodi, ada Herman William dan Lis, adalah kolonial Prancis. Ya, di sistem kerja rodi ini adalah sistem di mana masyarakat pada zaman penjajahan dipaksa disuruh bekerja untuk membuat infrastruktur pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan kekuasaan dari penjajah. Kerja rodi mereka nggak ada dibayar. Bahkan mereka sudah kerja rodi, tidak ada dibayar, dan mereka malah harus membayar pajak berupa hasil bumi. Jadi memang sangat kejam pada masa penjajahan. Yang ketiga, sistem tanam paksa. Ya, pada zaman ini masyarakat yang memiliki tanah disuruh menanam dan hasilnya diberikan kepada ada seperlima hasil dari tanaman itu diberikan kepada penjajah. Ya, jadi masyarakat harus membayar pajak itu berupa hasil-hasil yang mereka tanam paksa. Bu, jadi bagaimana Bu yang tidak punya rakyat, yang tidak punya lahan, maka mereka harus bekerja selama 66 hari dan setiap hasil panen yang lebih harus diberikan kepada pihak Belanda atau penjajah. Jadi sudah ada pada masa penjajahan, ya, pajak itu. Jadi dulu juga nenek moyang kita, masyarakat Indonesia itu sudah menyerahkan. Ada hal yang diserahkan dari pribadi mereka, kan lahan tanah atau hasil panen kan punya mereka, dari pribadi mereka untuk negara atau saat itu untuk penjajah. Next, maka apa itu pajak? Ya, pajak adalah iuran wajib. WAJIB, itu penting. Iuran wajib
yang harus dibayarkan kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Iuran wajib yang harus diserahkan kepada negara dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Atau menurut Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2, pajak ialah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, wajib pajak ini bisa kamu bisa wajib pajak ketika kamu beli makanan, ya, ada pajaknya, kamu sudah menjadi wajib pajak. Atau masyarakat, ya, definisi wajib pajak itu masyarakat kepada negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Jadi nggak sembarangan ngutip pajak, ya, berapa pajak apa saja yang diikuti, berapa tarif pajaknya, semuanya ada di undang-undang. Dan yang pastinya masyarakat yang membayar pajak itu tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Gitu. Beda ya. Kalau kita misalnya membayar gitu ya, beli, ada kita uang 500.000, beli membayar kepada tukang toko baju, maka kita akan mendapatkan baju. Berarti kan ada balas jasanya langsung kan? Iya. Tapi kalau di pajak kita bayar 500.000 berupa pajak, ya, kita nggak bisa dapat balas langsung berupa barang ataupun jasa, tapi nanti gitu akan diakumulasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas publik. Itu ya. Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 itu pajak. Maka apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pajak ada 4. Berdasarkan pengertiannya, ciri-ciri pajak ada 4. Yang pertama, pajak merupakan iuran yang bersifat wajib sehingga dapat dipaksakan. Wajib maksudnya adalah ketika si wajib pajak, ketika si subjek pajak tidak membayarkan pajak, maka akan mendapatkan denda ataupun hukuman. Itu saking wajibnya. Gitu. Yang kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Jadi nggak sembarangan diminta duit, nanti kalau sembarangan menjadi pungli, pungutan liar. Jadi kalau pajak ini berdasarkan undang-undang. Ini gunanya untuk apa? Selain untuk menentukan pajak apa aja yang akan diambil dan berapa tarifnya, ini juga akan melindungi masyarakat dengan adanya undang-undang. Jadi masyarakat nggak sembarangan dilindungi lah. Jadi pemerintah nggak sembarangan minta uang masyarakat, harus jelas itu pajak apa gitu. Berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, wajib pajak tidak dapat mendapatkan balas jasa secara langsung, baik itu bentuk barang maupun jasa. Kalau saya membayar pajak kereta, ya, sekitar 300.000 per tahun, ya, di hari Selasa, apakah saya di hari Selasa itu langsung mendapatkan fasilitas jalan depan rumah saya bagus? Tidak. Artinya nggak langsung kan? Iya, beda kalau kita melakukan beli jasa salon, saya bayar langsung rambut saya misalnya dicuci gitu. Jadi kalau kita bayar pajak tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Tapi kapan Bu menerimanya? Ya nanti. Mana tahu misalnya nggak dialokasikan untuk jalan saya depan rumah, bisa jadi untuk pembangunan jembatan kayak gitu ya. Selanjutnya yang keempat, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Iya. Kalau kita bicara APBD, APBN, ya APBD, salah satu sumber negara pajak. Pajak itu dialokasikan di belanja negara. Salah satunya dengan alokasi ke sektor-sektor publik, alokasi ke faktor-faktor produksi. Jadi ada 4 ciri-ciri dari pajak. Maka selanjutnya, bagaimana? Apa perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya? Kita bahas yang di sini. Ya, yang pertama perbedaan pajak dengan retribusi. Benar ya, dengan retribusi ya. Oke. Nomor 1, keputusan. Kalau pajak, keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat. Ketentuannya itu dari pemerintah pusat. Tapi kalau retribusi, itu keputusannya dari pemerintah daerah. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, ketetapan. Pajak diatur dengan undang-undang. Tapi kalau retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Yang ketiga, berdasarkan pihak pemungut, kalau pajak dipungut oleh pemerintah pusat, kalau retribusi dipungut oleh pemerintah daerah. Walaupun ada pajak daerah, tapi yang pasti tidak ada retribusi pusat gitu. Ada pajak daerah ya, kayak kemarin ada pajak
kendaraan bermotor itu dipungut oleh pemerintahan daerah tingkat 1, ya. Tapi yang jelasnya retribusi tidak dipungut oleh pemerintah pusat. Yang keempat, sifat pungutan. Kalau pajak wajib yang dapat dipaksakan, tapi kalau retribusi tidak wajib. Yang kelima, imbalan jasa. Berdasarkan imbalan jasanya, kalau pajak tidak mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung, sementara retribusi mendapatkan imbalan jasa secara langsung. Contoh retribusi apa, Bu? Misalnya kayak kemarin salah satunya ketika kita mau buat di dinas kependudukan, ya, ada retribusi buat KTP misalnya. Ya kan, kita bayar 15.000. Kita langsung dapatkan KTP itu. Atau kayak saya ngurus surat keterangan kurang mampu, ya, di kelurahan saya bayar 10.000, maka saya akan mendapatkan surat itu langsung, dia dapat balas jasanya. Tapi kalau pajak enggak, itu bedanya pajak dengan retribusi. Nomor 6, perlakuan aturan. Kalau pajak, aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara. Tapi kalau retribusi untuk daerah yang bersangkutan, artinya misalnya ada peraturan retribusi di daerah Medan dengan daerah Binjai beda. Tapi kalau pajak, karena dia ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah pusat, maka sifatnya itu seluruh warga masyarakat Indonesia. Bisa, ya. Dan yang terakhir, sumber pendapatan. Kalau pajak merupakan sumber pendapatan pemerintahan daerah pusat, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintahan pusat. Namun kalau retribusi sumber pendapatan pemerintahan daerah. It's easy lah, gampang. Jadi karena ada bolak-balik kita ngebahas pajak juga di materi yang lalu, nggak susah. Ya, jadi ada 7 pembeda pajak dengan retribusi. Selanjutnya selain pungutan lain resminya itu kan ada retribusi. Selanjutnya ada cukai. Cukai juga pungutan resmi tapi bukan pajak. Jadi kan kalau kemarin ada di APBN, di anggaran pendapatan belanja negara, di bagian pendapatan negara atau penerimaan negara ada pajak. Ada yang bukan pajak. Maka yang bukan pajak apa? Retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, sumbangan, hibah, gitu ya. Oke, pungutan resmi lainnya. Yang kedua ada cukai. Cukai adalah iuran wajib atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok atau tembakau, itu cukai. Jadi perusahaan yang memproduksi bensin, minyak tanah, minuman keras, rokok dan tembakau akan dikenakan pajak. Kalau kita pun misalnya menggunakan bensin juga ada kena cukainya, ya. Selanjutnya bea masuk, ya, pungutan resmi lainnya ada bea masuk, yaitu biaya yang dikenakan ketika ada barang-barang dari luar negeri masuk ke pabeannya Indonesia atau masuk ke wilayahnya Indonesia. Yang mana barang-barang itu untuk digunakan di dalam negeri atau kita sebut dengan bea masuk itu bea impor. Jadi dikenakanlah kepada si importir. Yang ketiga ada bea keluar, yaitu bea yang dikenakan ketika ada barang-barang dari Indonesia dikirim ke luar negeri, atau bea ekspor yang akan dibayarkan oleh eksportir. Ini saya bikin dibayarkan oleh importir, yang ini dibayarkan oleh eksportir. Jadi ketika barang dari Indonesia mau kita ekspor, itu dikenakan bea keluar. Selanjutnya ada sumbangan, adalah iuran-iuran orang-orang atau golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara, ya, yang sifatnya untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pungutan resmi lainnya selain pajak. Bedanya itu. Maka apa fungsi dan manfaat dari pajak? Manfaat pajak ada 5. Sederhana, kalau kita ngebahas kemarin manfaat APBN, manfaat APBD, manfaat kebijakan fiskal sama, nggak jauh beda. Ya, yang pertama katanya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberikan rangsangan terhadap peningkatan produksi. Ya, jadi kan di fungsi pajak nanti ada kegiatan alokasi, ada kegiatan distribusi. Dengan adanya pajak itu akan dialokasikan untuk investasi-investasi, kegiatan-kegiatan produksi di perusahaan-perusahaan negara.
Jadi kalau makin banyak pendapatan negara, makin banyak, makin rajin masyarakat untuk membayarkan pajak, maka akan semakin meningkatlah kegiatan produktivitas di negara. Selanjutnya, menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara dan dapat meningkatkan investasi. Sama ya kayak tadi. Jadi adanya pajak diberikan masyarakat kepada negara akan diolah menjadi alat-alat publik, menjadi menciptakan foto-foto produksi lainnya sehingga meningkat produktivitas. Kalau perusahaan itu produktivitasnya tinggi, maka dia akan merekrut banyak karyawan. Kalau banyak merekrut karyawan, maka akan memperkecil angka pengangguran. Kalau angka pengangguran semakin kecil, maka pendapatan negara kembali atau pendapatan per kapita akan naik atau pendapatan nasional akan naik. Nah, jadi itu sistem. Kalau kamu pernah dengar dari kita, oleh kita, untuk kita, pajak yang kita berikan kepada negara nantinya akan meningkatkan pendapatan kita juga, kayak gitu loh. Ya, pajak untuk meningkatkan investasi nasional, akan mengurangi pengangguran. Ya, misalnya dengan cara membuka lapangan pekerjaan, maka akan memperkecil angka pengangguran, pendapatan nasional akan naik, ekonomi akan stabil. Gitu. Kalau pendapatan masyarakat stabil, bagus, maka harga-harga nggak terlalu tinggi tuh, inflasi nggak terlalu tinggi, apalagi deflasi. Selanjutnya, menata pengelola investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi. Sama ya seperti saya katakan tadi. Yang keempat, sumber penerimaan negara dan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan. Jadi pajak itu salah satunya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan yang kelima, meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat mencapai tambahan investasi. Selanjutnya, ada 4 fungsi pajak. Ya, ada fungsi anggaran. Jadi kalau fungsi anggaran dianggarkan menjadi perencanaan, budgeting, dari mana saja sumber-sumber penerimaan negara, dari mana saja pajak-pajaknya. Jadi ada anggaran. Selanjutnya ada fungsi mengatur. Ya, kegiatan-kegiatan ekonomi diatur dari pajak. Karena diatur dari sumber pajak ini dari mana aja gitu, berapa uang yang kita perlu. Ini kan pendapatan. Ya. Yang ketiga fungsi stabilitas, adanya pajak bisa dengan cara dialokasikan nantinya. Ya, kalau pajak misalnya pungutan pajak. Kemarin pernah ya, kalau lagi inflasi, kebijakan fiskalnya kalau lagi inflasi, tarif pajak dinaikkan atau diturunkan? Kalau lagi inflasi, uang banyak di masyarakat, harga-harga tinggi, kira-kira tarif pajak dinaikkan atau turunkan? Iya, tarif pajak dinaikkan supaya uang dari masyarakat akan kembali lagi ke negara. Itu stabilitas. Tapi kalau lagi deflasi, ya, saya buat di sini ya, kita review sedikit. Kalau lagi inflasi, kan mau stabil ya. Saya selalu katakan kalau stabil itu berarti tidak terlalu inflasi atau bahkan deflasi. Kalau inflasi maka pajak tarifnya kita naikkan, pemerintah naikkan. Tapi sebaliknya kalau deflasi, ya, keadaan perekonomian lagi melemah, maka tarif pajaknya kita turunkan. Itu fungsi stabilitas. Yang kelima, fungsi retribusi pendapatan. Ya, dari pusat akan diretribusikan untuk daerah-daerah. Berarti kalau pemerintahan pusat dalam bentuk apa? Transfer daerah. Dari mana itu uangnya? Dari pajak. Dari kita, oleh kita, dan kembali untuk kita. Itulah demokrasi Indonesia. Ya, sangat sempurna ya konsepnya ya, tapi nggak tahu kita bagaimana pelaksanaan distribusi pendapatannya gitu. Baik. Iya. Dan yang terakhir adalah unsur pajak. Ya. Unsur-unsur pajak atau bagian apa-apa saja yang ada di pajak itu. Yang pertama, ada subjek pajak atau wajib pajak, adalah orang atau badan usaha yang menurut undang-undang wajib membayar pajak kepada negara. Jadi, saya bisa seorang wajib pajak. Karena kalau saya makan di kafe, saya membayar pajak PPN. Kalau saya belanja di supermarket, saya kena PPN. Ya.
Dan setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. Itu subjek pajak. Tapi kalau objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Jadi kalau objek pajak itu penghasilan saya, itu objek pajak. Namanya pajak penghasilan. Kereta sepeda motor saya itu objek pajak, sasaran pungutan pajak. Ya, dijadikan dasar. Kenapa sih saya dipungut pajak? Karena kamu punya kereta, gitu. Nomor 3, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak. Berapa tarifnya? Ya, yang menjadi tanggungan. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Jadi ada 3 unsurnya. Ada subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Untuk yang part 2 kita akan membahas tentang tarif pajak dan perhitungannya dan macam-macam dari pajak. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.